Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pelalawan, bertugas di SDN 019 Pematang Tinggi. Selanjutnya saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ada dua hal atau dua dokumentasi berbentuk video tentang aksi nyata yang nanti akan saya sajikan. Yang pertama yaitu tentang implementasi budaya positif di kelas dengan pembuatan kesepakatan kelas antara murid dengan guru. Kemudian video yang kedua yaitu video pengimbasan atau diseminasi pemahaman budaya positif beserta pengalaman kepada rekan sejawat di sekolah. Tapi sebelum masuk ke video pelaksanaan aksi nyata, perlu kiranya direview kembali tentang rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut ini rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, untuk kali ini rancangan saya beri judul modulnya yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah dengan kesepakatan dan keyakinan kelas di SDN 019 Pematang Tinggi. Kemudian yang menjadi latar belakang pelaksanaan aksi nyata ini, sekolah adalah tempat untuk murid mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam proses pengembangan dirinya dibutuhkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Agar proses pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik, maka dibutuhkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, maka dibutuhkan suatu kesepakatan antara guru dan murid dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam bentuk keyakinan kelas yang akhirnya dipersatukan menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi, keyakinan kelas dapat diartikan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama antara murid dan guru dan dipatuhi bersama sebagai landasan untuk menciptakan disiplin positif dalam kelas. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan membangun disiplin positif melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas kemudian menyusun menjadi keyakinan kelas. Tujuan yang ketiga, mampu memotivasi murid dari dalam dirinya untuk disiplin diri sesuai dengan keyakinan yang disepakati bersama. Kemudian tolak ukur dari kegiatan ini adalah yang pertama, tercipta disiplin positif dalam lingkungan kelas sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, murid memahami dan melaksanakan kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan guru. Yang ketiga, mempunyai kesadaran dari dalam diri murid untuk menerapkan disiplin diri berdasarkan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian lini masa tindakan. Saya bagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengimbasan. Pada tahapan pengimbasan ini ada 3 lini masa. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan pengimbasan kepada guru, rekan sejawat tentang budaya positif di sekolah. Kemudian lini masa yang kedua, mempersiapkan dan merancang tindakan agar lebih terarah dan dapat mencapai tujuan dengan baik, seperti membuat slide presentasi, alat yang akan digunakan untuk presentasi, dan menyiapkan tempat untuk menyelenggarakan pengimbasan. Kemudian yang ketiga, mengajak guru rekan sejawat untuk mengikuti pengimbasan tentang pemahaman budaya positif di sekolah.
Kemudian lini masa tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan dan penerapan. Yang pertama, mengajak guru rekan sejawat untuk memulai bersama-sama membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dengan muridnya pada semua tingkatan. Yang kedua, mengajak murid untuk berimajinasi tentang kelas yang bagaimana yang mereka inginkan agar proses pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, mengajak murid untuk dapat memberikan ide dan gagasan mereka agar dapat terwujud kelas yang nyaman dan menyenangkan. Berikutnya, guru dan murid meramu ide dan gagasan yang ada untuk dibuat menjadi suatu kesepakatan kelas. Selanjutnya, dari beberapa kesepakatan kelas yang sudah disepakati disimpulkan menjadi nilai kebajikan universal apa yang ingin dicapai sehingga menjadi keyakinan kelas dan diyakini bersama. Selanjutnya, penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas selama 4 minggu. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus refleksi selama pelaksanaan kesepakatan dan keyakinan kelas dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian dukungan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah dalam bentuk izin penyelenggaraan dan menggunakan sarana dan prasarana sekolah untuk penyelenggaraan acara pengimbasan budaya positif. Kemudian dukungan yang kedua adalah dukungan dari rekan guru sejawat dalam bentuk kerjasama dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengimbasan dan penerapannya untuk mewujudkan budaya positif. Dukungan yang ketiga yaitu dukungan dari murid berupa respon positif terhadap hal-hal berupa ide, gagasan, dan pendapat untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Kemudian dukungan yang keempat adalah dukungan dari orang tua murid dalam bentuk motivasi, kolaborasi, komunikasi, dan persepsi tentang budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya, inilah video pembuatan kesepakatan kelas yang dimulai dengan penulisan ide atau gagasan dalam sticky notes yang dibuat oleh murid sehingga dia menuangkan keinginan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Terus kemudian nanti setelah dituliskan ditempel di satu kertas plano, kemudian disimpulkan bersama murid dan guru dan disepakati bersama, kemudian diberlakukan di dalam kelas tersebut. Berikut ini video tentang pembuatan kesepakatan kelas. Sejak kenapa pajak sekarang aja ngarep mendukung sama kita mau dukung aku dah dukung aku sini
Nah, berikut ini adalah foto-foto dari ide gagasan yang dituangkan dalam sticky notes dari anak berupa tulisan tentang usulan dari anak tentang kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita coba buat kesepakatan kelas. Ya, kemarin kalian sudah membuat kesepakatan kelas dengan menulis-tulis, kemudian ditempel di kertas plano ya. Tapi kita masih belum sepakati, masih berupa draft atau rancangan. Nah, sekarang baru kita buat kesepakatannya, kita diskusikan bersama, baru kita sepakati bersama, terus kemudian kita patuhi bersama. Nah, dari yang sudah kalian tempel-tempel di situ pada sticky notes kemarin, coba minta tolong terus satu orang untuk membacakan, biar nanti kita sepakati bersama. Oke. Coba dibaca dari pertama aja. Potong rambut jika sudah panjang, berarti rambut harus rapi itu ya. Rambut harus tampak rambut rapi dan tidak boleh panjang. Ya. Terus kemudian apa lagi? Buang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, terus kemudian Jika tidak mengerjakan tugas, denda 5.000. namanya? Jika tidak mengerjakan tugas, denda 5.000. Oh, kalau dendanya nggak usah disebut ya. Jadi harus mengerjakan tugas dengan baik. Terus kemudian Jika terlambat, bersihkan WC. jika terlambat datang tepat waktu. Oke, sudah. Terus Jika tidak tiket, denda 30. tidak melaksanakan ini piket, wajib melaksanakan piket ya, wajib melaksanakan piket. Terus kemudian lanjut Bayar uang kas setiap seminggu sekali. ya, membayar uang kas seminggu sekali. Oke. Jika merusakkan barang kelas, harus berhenti. Nah, ini wajib merawat. Artinya merawat kan tidak merusakkan ya. Wajib merawat barang di kelas dan sekolah. Oke, lanjut. Kalau tidak pakai sepatu, akan didenda. Oh, jika tidak memakai sepatu kalau meninggalkan sampai pulang. Ya, memakai sepatu ketika berada di
Sudah ya? Nah, ini kita sudah merekapitulasi semua yang ada di kalian tulis di mana ini? Di kertas plano ya. Dalam sticky notes yang sudah Bapak bagikan kemarin. Kemudian bisa kita rangkum dalam ini yang sudah kalian tulis. Yang pertama, bagi murid laki-laki rambut harus rapi. Harus rapi berarti dipotong, jangan sampai panjang, tidak boleh semir, tidak boleh ada ini ya. Nah, terus kemudian bagi murid laki-laki rambut rapi. Sepakat ya? Bagi perempuan bagaimana? Ya udah pacet, Pak. Eh? Semir, Pak. Ayo, Pak. Tidak boleh disumir. Berarti ini bagi laki-laki bukan hanya bagi laki-laki, berarti Iya, Pak. bagi perempuan. Ya. Oh, berarti kita hapus ya. Bagi laki-laki. Artinya berlaku untuk keseluruhan ya. Ya, Pak. Artinya rapi di sini kalau laki-laki kan pendek potongannya ya. Kalau perempuan kan nggak harus pendek karena dia memang boleh rambutnya panjang, tetapi tidak boleh semir ya. Semir. Sepakat ini? Kan enak ya. Membuang terus kalau udah terlanjur semir bagaimana? Potong, Pak. Kami semir dipotong. Sepakat nggak? Sepakat dulu. Munafik ya. Berarti sepakat itu suara terbanyak ya. Ya. Berarti yang paling banyak berarti ini udah sepakat berarti. Ada satu dua orang sepakat, iya kan? Berarti sepakatnya tergantung suara terbanyak. Oke. Gak apa-apa, nggak angkatan nggak apa-apa, ya kan? Namanya nggak sepakat. Nanti kalau nggak sepakat kita hapus, ya kan? Membuang sampah pada tempatnya. Sepakatnya nih. Setuju. Pak. Setuju semua. Nanti baru kita bicarakan sanksinya. Harus mengerjakan tugas dengan baik. Setuju? Setuju apa enggak? Sampai setuju? Sepakat? Sepakat semua. Oke, sang ini ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Tepat waktu artinya tidak terlambat. Karena ini kan kalimat positif dipakai. Setuju ini? Sampai setuju? Setuju semua ya. Karena tidak ada yang terlambat. Wajib melaksanakan piket. Piket di sini ya. Piket kelas ini ya. Piket di sini ya. Wajib. Jadi wajib melaksanakan piket bukan berarti piket setiap hari. Tetapi piket sesuai dengan jadwal piket ya. Wajib melaksanakan piket. Setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Setuju semua. Sah berarti. Bayar uang kas seminggu sekali. Siapa? Setuju? Setuju? Ada yang setuju? Setuju semua. Berarti disepakati. Ini bukan Pak Mus yang buat ya. Dan ini uang kas ini bukan Pak Mus yang megang ya. Bukan nanti dipungut oleh Pak Mus juga ya. Terus kemudian wajib merawat barang-barang di kelas dan sekolah. Setuju? Siapa yang setuju? Setuju semua. Ya, sah. Memakai sepatu ketika berada di luar kelas dan melepas sepatu ketika di dalam kelas. Setuju? Ada yang setuju? Gak apa-apa nggak setuju. Siapa yang setuju? Setuju semua. Kalau nggak setuju kita hapus. Tenang aja. Menjaga ketenangan dalam kelas. Menjaga ketenangan kelas artinya ini tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, apalagi sampai main kasti kayak kemarin kan. Ya, ya. Terus kemudian sampai jambak-jambakan berhubungan. Tidak boleh. Menjaga ketenangan, apalagi ketika pelajaran berlangsung kalian tidak boleh ribut. Ya. Siapa yang setuju? Setuju semua. Kita lanjutkan slide yang berikutnya. Nih lanjutannya. Banyak.
Lanjutannya, makanlah di tempat yang disediakan. Setuju? Artinya di mana disediakan? Kantin. Ya. Kantin. Loh, terus kalau di sini Pak, di teras boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Kan sampahnya dibawa pada tempatnya. Ya, itu kan berkaitan dengan sampah tadi. Yang kalau di teras kalian sepakati boleh nggak kalau di teras? Boleh. Kalau kalian sepakat boleh nggak apa-apa? Boleh. Di dalam kelas? Enggak. Oh, berarti di dalam kelas nggak boleh. Di teras boleh atau di kantin. Oke. Artinya sudah disediakan di kantin, terus kemudian kalau dibawa ke sini di teras dulu. Tetapi tidak boleh dibawa di dalam kelas. Oke, semangat. Semangat. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Artinya di sini tidak boleh membuang sampah di kelas, buang sampah di pokoknya di dalam kelas lah. Apalagi buang muka di kelas. Itu. Oh. Buang muka tidak boleh di kelas. Buang. Menjaga kebersihan kelas artinya luas ya. Termasuk tadi menghapus papan tulis ya, tidak dipakai ya. Terus kemudian ini dirapi-rapikan, kebersihan kelas dirapikan. Nih, ya. Sepakat ini? Jangan sepakat. Menghargai teman. Nah, menghargai teman ini. Menghargai teman. Bagaimana menghargai teman? Nggak boleh ngolong-ngolong, nggak boleh membuli, nggak boleh bully-bully. Terus apa lagi? Nggak boleh berantem. Terus apa lagi? Tidak boleh mengambil hak apa namanya tadi? Nyontek tadi ya. Kita mengambil hak sama dengan mencuri kan? Mencuri punya teman ya kan? Ini menghargai teman. Ya, setuju? Sepakat? Oke, jangan sepakat. Oke. Ketika tidak masuk sekolah, minta izin. Meminta izin ketika tidak masuk sekolah. Setuju? Sepakat? Nah, berarti tidak ada lupa yang besok ya. Siapa yang sepakat? Nah, semua sepakat. Oke. Mematuhi ketua kelas ketika tidak ada guru di kelas. Sepakat? Ada yang sepakat? Oke. Tertib dalam memakai seragam. Memakai seragam artinya tertib itu kalau Senin ya lengkap, ya kan? Kalau Selasa kurang lengkap apa ya kan? Seharusnya lengkap ya Senin Selasa ya. Pakai dasi, pakai topi, pakai celana juga ya. Iya. Yang nggak pakai dasi Pak, pakai baju, nggak pakai celana. Ya. Terus kemudian sesuai dengan harinya. Kalau hari Senin ya pakai merah putih, hari Selasa pakai pramuka. Merah juga kalau Rabu batik, kalau Kamis pramuka, Jumat Melayu, kalau Sabtu olahraga. Oke. Berarti ini tertib dalam memakai seragam sesuai dengan jadwalnya dan kemudian baju rapi ya, rapi masukkan ke dalam, rapi dan tertib ya, tertib dan rapi ya, tertib dan rapi. Maka ini berarti dimasukkan semua. Setuju? Kalian setuju? Kan kalian yang nulis tadi ya. Kemudian mematuhi perintah guru. Mematuhi perintah guru yang guru perintahkan dipatuhi. Ya, suruh masuk sumur, masuk sumur. Atau suruh berantem, berantem. Suruh guling-guling, guling-guling. Ya. Setuju? Setuju. Sampai sepakat. Nanti kamu suruh nanti ya. Suruh masuk sumur nanti. Wajib patuh ya. Kan udah sepakat ya. Selanjutnya dibuatlah sebuah kesepakatan kelas yang dirangkum
atau diklasifikasikan dari beberapa ide gagasan yang dituangkan di sticky notes, kemudian ditempelkan di kertas plano, kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan nilai kebajikan yang ingin dituju bersama. Di sini ada 4 poin penting nilai kebajikan yang akan menjadi tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas itu, yaitu yang pertama tentang kebersihan dan ketertiban, kemudian sikap ke guru dan teman, disiplin, dan kenyamanan kelas. Kemudian dari kebersihan dan ketertiban ada 6 poin yang yang menjadi kesepakatan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, rambut harus rapi. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang kelima, memakai sepatu ketika di luar kelas dan melepas sepatu ketika di dalam kelas. Kemudian yang keenam, tertib dan rapi dalam memakai seragam. Untuk nilai kebajikan sikap ke guru dan teman, yaitu yang pertama, mematuhi perintah guru, menghargai teman, dan mematuhi ketua kelas. Untuk nilai kebajikan disiplin, di sini yang pertama, mengerjakan tugas dengan baik. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, meminta izin ketika tidak masuk sekolah. Terus kemudian yang nilai kebajikan untuk kenyamanan kelas, di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, menjaga ketenangan dalam kelas. Kemudian yang kedua, merawat barang-barang di kelas. Yang ketiga, memakan makanan di tempat yang disediakan. Nah, selanjutnya mari kita dengar respon murid terhadap kesepakatan kelas yang diberlakukan di kelas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Rezita, siswa kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Dengan melibatkan kami dalam pembuatan kesepakatan kelas, membuat kami merasa dihargai untuk menciptakan suasana kelas menjadi aman dan nyaman. Kesepakatan kelas membuat kami sadar dari diri kami sendiri untuk menjalankannya, karena kami ikut membuatnya. Semoga kelas yang kami idamkan terwujud dengan baik. Terima kasih Pak Herudin, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezwan Prasetya Nugraha, siswa kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Saya akan coba untuk menanggapi pembuatan kesepakatan kelas di kelas kami. Dengan kesepakatan kelas yang ada, membuat kami tergerak untuk mematuhinya. Contohnya, setelah diberlakukan kesepakatan kelas tersebut, dengan kesadaran sendiri, saya potong rambut karena hal itu sudah disepakati bahwa rambut harus rapi. Semoga kesepakatan kelas berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Herudin sudah membimbing kami. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita lihat video pengimbasan budaya positif ke rekan sejawat di SDN 019 Pematang Tinggi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan petugas pendidik di sekolah kita ini. Baiklah, pada kesempatan pagi ini ada rekan kita yang ikut guru penggerak sedang proses pendidikan guru penggerak angkatan 7, yaitu Pak Hairudin. Karena ini ada tugas beliau, yaitu tugasnya yaitu pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Dan itu saya selaku kepala sekolah meminta kepada Bapak Ibu untuk dapat membantu rekan kita ini dalam penyelesaian tugasnya. Dari itu langsung saja kita minta kepada Pak Hairudin untuk menyampaikan ke kita bersama. Pada Pak Hairudin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahimin SPD, juga Bapak Ibu Guru beserta pendidik,
SDN 09 Pematang Tinggi yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, karena mungkin ini setelah selesai liburan Bapak Ibu harus mendengarkan pengimbasan dari saya ya Bapak Ibu ya, karena ini memang sangat bermanfaat bagi sekolah kita ke depannya, karena ini adalah sosialisasi sebenarnya dari pendidikan guru penggerak. Artinya sosialisasi itu tidak hanya sampai ke saya, jadi bisa ditularkan ke kawan-kawan guru yang lain. Itu artinya jadi tidak hanya misi pemerintah itu kan dari pemerintah kemudian ditularkan ke saya dan tidak berhenti di saya, tapi bisa langsung ke minimal ke rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Jadi langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Saya di sini akan membahas, di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tetapi kita bersifat sharing karena merupakan semuanya ini adalah berkaitan dengan tugas kita sehari-hari sebagai guru, utamanya wali kelas, ya kan, utamanya wali kelas. Karena ini budaya positif itu artinya kan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Nah, sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, tetapi mungkin masih belum bisa dikuatkan, yang mana yang perlu dikuatkan dan mana yang perlu kita hindari. Itu Bapak Ibu ya. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke budaya positif. Sebenarnya mohon izin saya berdiri Bapak Ibu, karena saya nggak nampak juga di slide-nya. Mohon maaf Pak, efek. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya budaya positif ini sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya tiap hari di sekolah, tetapi masih belum bisa dikatakan budaya positif apabila kita tidak bisa berpihak pada murid. Nah ini mungkin Bapak Ibu merasa janggal ya, merasa risih. Saya pun pertama seperti itu, berpihak kepada murid, sampai ada istilah berhamba kepada murid Bapak Ibu. Di guru penggerak itu ada filosofi Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai guru itu harus bisa berhamba kepada murid. Saya pertama risih, dan saya yang pertama kali mengangkat tangan ketika video conference dengan instruktur, dengan fasilitator saya merasa risih karena berhamba kan kita seharusnya berhamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT kan, yang menciptakan kita, bukan kepada anak. Tetapi di sini yang dimaksud dengan berhamba kepada anak di sini berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid artinya kita bisa memfasilitasi murid dengan baik agar supaya bisa berkembang. Ini kan, berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bukan berarti kita menghamba, apapun yang dimau oleh anak kita laksanakan. Itu salah besar Bapak Ibu. Terus kemudian selanjutnya, apa pentingnya budaya positif di sekolah? Nah, pentingnya budaya positif di sekolah yaitu untuk mengembangkan anak-anak menjadi memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini amanah dari kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Kita punya namanya profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini profil pelajar Pancasila. Membangun budaya positif di sekolah harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi sekarang guru itu tidak bisa merasa dirinya lah yang paling hebat. Benar Bapak Ibu. Karena apa? Setiap anak punya potensi masing-masing. Setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kita hanya guru mengarahkan, memfasilitasi anak itu agar supaya bisa menemukan kodratnya sendiri-sendiri. Itu istilah Ki Hajar Dewantoro. Kodratnya apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kita zamannya sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Kodratnya alam, kita artinya di sini pendidikan anak di desa tentunya berbeda dengan anak yang di kota. Selama ini kan kita samakan semua itu harus sesuai dengan kurikulum, terus kemudian harus ini berpatokan harus selesai. Nah ini nanti akan berubah ketika kita masuk ke kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Lanjut. Terus kemudian, nah ini tadi perubahan paradigma belajar yang dahulu dengan yang sekarang Bapak Ibu. Yang dahulu ini ya, yang dahulu pertama berpusat pada guru. Jelas ya, saya pun sering sekali saya merasa bahwa udah saya paling hebat di kelas. Anak saya itu
udah nggak ada apa-apanya. Ini pribadi saya sendiri gitu Bapak Ibu. Itu berbeda dengan sekarang, harus berpusat pada murid. Kenapa? Murid itu punya potensi tadi, punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing yang harus kita fasilitasi agar supaya anak itu bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, Bapak Ibu. Kemudian yang dahulu murid menjalani pembelajaran yang sama. Kalau dulu semua harus sama, harus ditelan sama-sama kurikulum yang sudah disediakan oleh pemerintah, materi yang sudah bahkan bukunya, kurikulumnya sudah disediakan oleh pemerintah harus sama. Nah sekarang murid berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus kemudian ini yang dahulu guru satu-satunya sumber belajar Bapak Ibu. Kalau dulu guru itu satu-satunya sumber belajar. Jadi kalau guru itu tidak tahu apa-apa, nah ini fatal jadi guru ya. Kalau sekarang guru itu hanya menuntun, murid dapat mencari sesuai kebutuhan belajarnya. Murid dapat mencari sesuai kebutuhan belajarnya. Misalnya begini, contohnya bidang olahraga ya, seperti Pak Junta itu kan. Anak itu kan mungkin dari pengalaman Pak Junta kan berbeda-beda kemampuan anak. Misalnya anak itu senang bulu tangkis, senang main bola, kasti dan sebagainya. Nah itu kita sebagai guru wajib memfasilitasi anak tersebut agar supaya berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya itu. Makanya yang kita sebut namanya ini murid mencari sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dahulu guru menuntut anak harus bisa. Dulu guru itu harus bisa. Kamu harus bisa nak, matematika harus bisa ini. Menuntut guru. Ini ya istilah menuntut ya. Sekarang guru itu menuntun. Sekarang guru menuntun anak sesuai dengan kodratnya sendiri-sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Perbedaan paradigma belajar dahulu dengan sekarang. Lanjut. Nah ini sekarang kita berbicara tentang budaya positif. Budaya positif itu berawal dari disiplin positif. Disiplin positif di sini apa disiplin positif? Untuk mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah, yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin diri berarti dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin bahasanya terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya. Saya pun gitu kan. Apa ini? Apa kebajikan universal? Apa itu disiplin positif? Nah ini berkaitan dengan sekarang nanti kita akan berkaitan dengan hukuman, penerapan hukuman kepada anak. Kita akan berkaitan dengan hukuman kepada anak. Nah sekarang kita lihat apa nilai-nilai kebajikan itu. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah bersifat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Intinya ini Bapak Ibu, nilai ini itu tidak terlepas dari suku, agama, atau budaya masing-masing. Artinya begini, kita contohnya jujur. Jujur menurut agama kita kan memang dianjurkan. Menurut agama Nasrani juga jujur ada juga ya Pak ya, jujur. Nah jujur itu merupakan salah satu dari nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu. Nah ini yang kita nanti kita tekankan. Berbeda dengan misalnya sholat bagi agama Islam, bagi agama Nasrani tidak, ya kan? Artinya itu bukan nilai kebajikan universal, tapi jujur, kemudian disiplin, kemudian yang lainnya sopan juga ya kan? Sopan santun kepada orang tua itu termasuk kebajikan universal. Karena apa? Dari suku, agama semua mengarahkan anak itu agar supaya bersifat sopan. Nah itu kan, itu yang kita namakan dengan kebajikan universal Bapak Ibu. Lanjut sampai di sini. Nah ini ada saya rangkum dari beberapa dari profil pelajar Pancasila. Ini semua termasuk nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua juga termasuk salah satu nilai kebajikan. Pasti ini semua itu berlaku bagi agama kita dan agama orang lain, suku kita dan suku lain, ya kan? Beriman semua. Di Islam ada beriman, di Nasrani ada juga beriman, ya kan? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Terus mandiri juga gitu, bernalar kritis juga gitu. Ini merupakan salah satu
dari pelajar Pancasila termasuk dalam kategori nilai kebajikan. Terus kemudian ini dari IBO Primary Youth Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan. Ini semua juga termasuk nilai kebajikan. Terus kemudian ini 9 karakter Indonesia Heritage Foundation, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya dan sebagainya. Ini semua juga nilai kebajikan. Ini masih ada lagi Bapak Ibu, masih ada 3 lagi. Dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati. Nah ini nanti akan berfokus di sini Bapak Ibu kita tentang nilai-nilai kebajikan yang akan dimasukkan di dalam budaya positif. Nah ini bisa nanti dipilih dari salah satu atau salah 2, salah 3 dan sebagainya, kita ambil sebagai perwujudan dari budaya positif yang ada di sekolah. Tapi yang jelas, yang sekarang kita wajibkan yang di sini ya, yang untuk kurikulum Merdeka yang profil pelajar Pancasila ini, karena 6 dimensi ini sudah mencakup dari hampir keseluruhan nilai kebajikan yang ada. Coba Bapak Ibu lanjut, masih ada ini nilai kebajikan, peduli dan seterusnya. Kita skip aja ya Bapak Ibu, atau nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan ini, ada file di tempat saya Bapak Ibu. Terus kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi ini kita belajar tentang kejiwaan dari perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia di sini Bapak Ibu. Orang itu melakukan sesuatu karena 3 motivasi perilaku ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini, anak sekarang pakai seragam. Kenapa kok pakai seragam? Bisa jadi anak itu karena takut akan kalau misalnya tidak pakai seragam dihukum. Iya, seperti itu. Terus kemudian ada rasa tidak nyaman kalau misalnya tidak pakai seragam, mungkin bisa terkucilkan dari kawan-kawannya karena merasa berbeda sendiri, ya kan? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang motivasi perilaku manusia ya. Jadi manusia ini cenderung kepada 3 hal ini untuk melaksanakan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan tadi yang saya sampaikan, anak itu pakai seragam mungkin karena takut dihukum, atau mungkin merasa tidak nyaman karena berbeda sendiri dari kawan yang lain. Bisa jadi. Kemudian bisa jadi orang melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Contohnya begini, anak itu belajar terus agar supaya apa? Agar supaya mendapat ranking. Ya, berarti dia ada motivasi dari diri sendiri karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Atau mungkin begini, mengikuti pelatihan terus karena ingin mendapatkan sertifikat. Nah, itu salah satunya adalah motivasi dari ini. Ini adalah pengaruh dari eksternal atau pengaruh dari luar. Terus kemudian ada yang pengaruh ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sangat kecil sekali anak sekarang itu untuk seperti ini, tapi kita mengarahkan ke seperti ini agar supaya anak itu merasa ada dari dalam niat diri mereka sendiri, dia melaksanakan hal itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Contohnya, mereka berbuat disiplin karena dia berbuat karena ingin dirinya menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi mereka menghargai sifat disiplin itu ada pada dirinya. Dan mereka melakukan nilai-nilai itu agar supaya motivasi ini membuat seorang itu memiliki disiplin positif karena berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Ini yang ada dalam diri murid itu sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin sekarang kita berpikir di tempat Bapak Ibu di kelasnya masing-masing kan tentunya ada peraturan kelas, ya kan. Jadi ada Bapak Ibu bisa amati di sini ada 3 hal ini. Kira-kira mereka melakukan peraturan kelas itu yang mana yang paling dominan? Kira-kira Bapak Ibu, yang paling dominan anak itu mematuhi peraturan kelas itu yang mana yang paling dominan? Apakah mereka dari diri sendiri, atau mungkin karena menghindari hukuman, atau mungkin pengen imbalan atau penghargaan dari orang lain? Kira-kira yang mana paling dominan Bapak Ibu? Takut. Yang atas ya kan? Pasti yang atas. Nah ini sebenarnya ini motivasi yang paling rendah. Ini ya,
Di sini ini termasuk motivasi yang paling rendah karena mereka melakukan karena terlepas dari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi yang paling rendah sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi ini yang banyak dilakukan oleh anak-anak. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa mengarahkan anak itu agar supaya mereka tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bisa menjadi orang-orang ini, bisa menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba Bapak Ibu, kita arahkan ke sana. Oke, lanjut. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak itu nakal itu karena pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya. Anak itu nakal karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Misalnya begini, contohnya anak itu berantem. Kira-kira apa Bu yang anak itu, alasan anak itu melakukan berantem tadi? Ini ada bertahan hidup, atau kita bahas dulu. Bertahan hidup itu untuk memenuhi kebutuhan bersifat fisiologis. Bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Terus kemudian kebebasan, anak itu pengen bebas. Kemudian merasa diterima, kebutuhan anak itu disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ada kesenangan, ada penguasaan. Mungkin kita tahu kalau kesenangan itu kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Penguasaan. Ketika anak berantem, kira-kira anak itu ada nggak yang diganggu dari 5 kebutuhan dasar ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan. Mungkin kebebasan bisa jadi, atau mungkin kesenangan bisa terganggu, kesenangannya. Dia senang. Ya. Atau mungkin penguasaannya juga. 5 dasar kebutuhan manusia tadi, bertahan hidup, kebebasan, merasa diterima, kesenangan dan penguasaan. Jadi apabila anak itu salah satunya ini tidak terpenuhi, maka anak itu akan berbuat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Contohnya begini, anak itu merasa kebebasannya dikurangi, anak itu berontak, kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Atau mungkin merasa diterimanya di dalam kelas, anak itu kurang merasa diterima sama kawan-kawan yang lain. Jadi anak itu murung, terus kemudian kurang aktif, padahal anak itu punya potensi di situ. Jadi ini kurang merasa diterima di kelompoknya. Kemudian kebebasan kesenangan, anak itu kodratnya itu bermain Bapak Ibu ya. Anak itu kodratnya bermain. Kalau kita menciptakan pembelajaran yang stagnan, yang hanya berpusat pada guru saja, anak itu mungkin merasa bosan, sehingga dia melakukan hal-hal, bisa coret-coret coret-coret buku, gambar, coret-coret meja. Ini apa? Karena kebutuhan kesenangannya sudah dibatasi, tidak dikabulkan. Makanya kita harus bisa, anak itu nakal pasti karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bukan nakal, tetapi kebutuhan dasar sebagai manusia ini belum terpenuhi semuanya. Itu Bapak Ibu. Ini mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita cermati, ketika anak itu berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan, sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya, maka ada salah satunya atau mungkin 2 dan 3 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Itu Bapak Ibu. Lanjut, kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ini udah tinggi levelnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini ya. Jadi untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, maka dibutuhkan suatu kesepakatan antara guru dan murid dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam bentuk keyakinan kelas yang akhirnya dipersatukan menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan adalah nilai kebajikan universal tadi yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas dapat diartikan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama antara murid dan guru dan dipatuhi bersama sebagai landasan untuk menciptakan disiplin positif dalam kelas. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan yang kita alami sekarang Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya Pak Kapset ya. Mungkin sekarang ini kita menerapkan peraturan sekolah atau bahkan peraturan kelas. Apakah pernah sebelumnya Bapak Ibu itu membuat kesepakatan dengan anak untuk membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas lah minimal? Jadi
atau mungkin hanya ini nak peraturan ini wajib dipatuhi, bahkan ditempel di kelas-kelas ini peraturannya wajib ini, wajib ini, wajib ini. Kalau tidak ada nanti akan diberi sanksi atau hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apakah pernah Bapak Ibu membuat kesepakatan, nah kita buat peraturan mau seperti apa sih kelas kita, mau diapakan sih kelas kita, pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Ketika anak itu nanti pernah ya, ketika anak itu membuat kesepakatan dengan kita, maka anak itu dengan sendirinya termotivasi dari dirinya akan melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu. Contoh kecil saja kemarin di kelas 6 ya, ini saya terapkan ya Bapak Ibu. Saya buat itu apa namanya, sticky notes yang ditempel ya. Nah kita buat kesepakatan kelas ya, pengennya kelas seperti apa sih kita buat seperti anak itu yang nulis, terus kemudian ditempel di kelas, terus kemudian kita bahas bersama. Ketika dibahas bersama, terus kemudian diyakini satu kelas, disepakati satu kelas, maka anak dengan sendirinya mematuhi. Keesokan harinya saya nggak tahu, ternyata ada dari Bu Siti, kok rapi-rapi anak kelas 6 ya, pangkas rambut semua ya. Kenapa? Karena di situ ada yang bagi yang rambutnya tidak dipotong maka akan dipangkas, akan dipotong di sekolah rambutnya. Itu kan di situ anak udah menyepakati, udah setuju anak itu. Maka keesokan harinya anak itu rapi-rapi penampilannya. Keesokan harinya. Ini dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan tadi dibuat secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan yang dikenainya. Jika terjadi pelanggaran akan diberlakukan sanksi sesuai dengan yang tercantum. Jadi ini seperti apa ya, kalau peraturan ini contohnya ini, peraturan lalu lintas. Kami tidak ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak pakai helm, denda. Kalau misalnya berhenti di rambu-rambu terlarang, denda, tilang. Ya. Nah, juga. Jadi itu dibuat secara sepihak, negara yang membuat, terus kemudian kita yang menjalani peraturan. Terus kalau keyakinan kelas dibuat kesepakatan terlebih dahulu dengan yang akan menjalaninya. Jika terjadi pelanggaran akan digunakan pendekatan restitusi dalam penyelesaiannya. Nanti kita bahas namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi untuk apabila ada yang melanggar tadi, kita ada pendekatan namanya pendekatan restitusi bagi anak itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ya. Nah ini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu yaitu suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan menggunakan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini Bapak Ibu, restitusi ini. Ada 5 pilihan posisi kita untuk menerapkan namanya posisi kontrol tadi. Kita bahas satu persatu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini ya, kita sudah sering ya Bapak Ibu ya, saya sendiri juga sering menjadikan penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik bisa dipukul, bisa disuruh push up dan sebagainya. Hukuman fisik, hukuman verbal di apa namanya, di apa? Bukan dinuhat Pak, dikata-katain apa namanya, dibully. Guru membuli, malah membuli muridnya. Ya, ini penghukum, ya, ini penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehinaan orang membuat lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ayolah nak, kamu jangan begitulah. Nanti kalau begitu nggak baik efeknya. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa dipojokkan, merasa bahwa dia itu merasa bersalah benar apa yang dilakukannya. Ayolah nak, jangan seperti itu. Terus kemudian posisi teman. Posisi teman ini posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya begini. Nah, kamu kan sebagai teman itu tidak memberikan hukuman apa-apa, tidak memberikan nasihat apa-apa, tetapi dia berposisi sebagai teman. Anggap guru sebagai teman, anak itu sebagai teman. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan PR, nanti kamu nggak naik kelas, nggak bisa bagus nilainya, kan? Itu posisi teman. Terus kemudian pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi.
Nah, kalau kamu melanggar ini, kamu akan mendapat konsekuensinya seperti ini. Nah, yang paling terakhir, yang paling atas ini adalah posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Jadi yang paling ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Jadi anak itu dibuat narasi seperti apa agar supaya anak itu bisa merasakan bahwa anak itu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Itu ya Bapak Ibu. Kita lihat, oh ini keterangannya ya. Keterangannya sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, ini mengancam. Kamu selalu salah saja, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Misalnya mengerjakan tugas, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pemberhasilan bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, ini yang termasuk guru yang menggunakan cara dia sendiri agar supaya anaknya berhasil dengan posisi sebagai penghukum. Lanjut. Penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Ini penghukum Bapak Ibu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ini penghukum Bapak Ibu. Ada yang seperti ini. Saya juga ya seperti ini. Saya akui Bapak Ibu. Mesti kamu yang nggak mengerjakan PR, gitu kan? Ada seperti itu, anak saya. Terus kemudian tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kalau kita posisinya sebagai murid, apa yang dirasakan oleh murid? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang seorang murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu, guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Menimbulkan apa? Rasa dendam kepada guru seorang murid apabila diperlakukan seperti ini. Nanti kembali kepada kita sendiri Bapak Ibu sebagai pendidik. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, agak ringan dari tadi ya Bapak Ibu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berarti ini posisinya sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nanti ketika Bu murid nanti ikut ini pasti akan memahami masalahnya lebih dalam. Terus kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak itu dibuat down sama gurunya, merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Berarti dia langsung depresi ya, depresi itu ya, merasa tertekan jiwanya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini Bapak Ibu. Terus ini membuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih. Memang ya kan? Seperti ya. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adik, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Dengan seperti ini anak apa perasaannya? Bagaimana perasaan murid bila tegur secara ini? Nah ini hasilnya seperti itu. Ini dari penelitian ya Bapak, bukan saya ya Bapak ya. Dari penelitian yang saya ambil dari modul guru penggerak. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Ini lebih berbahaya malah Bapak Ibu. Kalau penghukum jelas kamu salah ini emosi, tapi ini lebih berbahaya daripada sikap sebagai penghukum tadi. Di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan
Seperti inilah yang bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah ini Bapak Ibu, bisa jadi menyakiti dirinya sendiri karena dia sedang merasa bersalah. Jadi ini posisi pembuat rasa bersalah ini lebih berbahaya daripada menjadi penghukum tadi Bapak Ibu. Nah sekarang sebagai teman, ada kalanya guru sebagai teman posisinya ini Bapak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ada yang seperti ini Ibu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Artinya begini, ketika anak ini tidak mengerjakan PR misalnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, besok Ibu bantu bereskan. Nah ini kita posisinya di posisi teman, tidak dihukum, tidak dibuat rasa bersalah. Tetapi di sini hal negatif dari posisi teman adalah suatu saat guru tersebut tidak membantu murid akan kecewa. Artinya anak itu ketergantungan Bapak Ibu. Oh, saya udah nggak mengerjakan PR, udah dibantu sama ibu guru tadi. Nah, ketika besok tidak dibantu maka akan kecewa. Saya pikir Bapak Ibu teman saya murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu, hanya untuk guru tertentu saja. Ketika nanti digantikan oleh guru lain yang tidak berbuat seperti itu, murid akan kecewa. Ini posisinya sebagai teman. Kemudian hal apa biasanya yang terjadi pada guru sebagai teman tadi? Teman dengan nada suara rendah, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum, jenaka. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Bapak guru bantu nih, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya seperti ini Bapak. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Kemudian untuk membantunya akibat dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi hanya tergantung pada guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini ketika di posisi teman, ya. Karena anak itu sudah merasa tergantung kepada guru yang tadi itu, Bu. Berikutnya ketika posisi jadi pemantau. Ini posisinya kita guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ditanya ke murid. Itu sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menggunakan tanggung jawab murid dan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini Bapak Ibu. Ketika posisi memantau, ini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Ini misalnya ada anak terlambat. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Nah ini ya. Kemudian Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas selama jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid yang dilakukan seperti ini? Ini sebagai pemantau ya, jadi dihubungkan dengan peraturan yang ada. Ketika anak itu terlambat, maka konsekuensinya dia harus tinggal di kelas. Berapa menit dia terlambat? Misalnya terlambat 15 menit, maka anak itu wajib tinggal kelas ketika istirahat selama 15 menit dengan mengerjakan tugas ketertinggalannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat bersalah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi kita sebagai manajer. Wah, ini banyak ini narasinya Bapak Ibu. Kecil kali ya, karena banyak nih. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika dipanggil, saya pernah bawa video, video itu kasus yang memang terjadi di kelas saya. Jam dinding itu sampai jatuh, pecah, berantakan, ya kan? Saksinya Bu Siti, laporan, Bu, Pak, jam dinding kelasnya jatuh berantakan, hancur lebur katanya. Nah itu kemudian dibuat restitusi ini, saya bersikap seperti ini, dipanggilkan dulu, ya, dibuat restitusi namanya tadi. Ini pernyataannya seperti ini. Apa yang kita yakini selama ini? Apa kamu meyakininya? Contohnya begini, kan kita sudah membuat kesepakatan kelas tadi, membuat keyakinan kelas tadi yang harus kita jalankan masing-masing. Makanya kita tanya kembali ke anak itu, apa yang kamu yakini selama ini? Gitu kan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita tawarkan sama anak itu, bersedia gak anak itu memperbaiki yang sudah diperbuatnya tadi, yang menyalahi dari apa yang sudah diyakininya selama ini. Jadi apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya rencananya apa kira-kira? Jadi itu diberikan ke anak. Bahkan kita tidak langsung menjudge anak itu bersalah ketika kita menggunakan posisi sebagai manajer, tetapi kita mendengarkan dulu. Pasti anak itu punya sebab. Contohnya begini tadi ya, anak kelas 6 kemarin dia bermain kasti dalam kelas, kan itu juga salah ya. Tetapi guru tidak langsung menyalahkan bahwa itu perbuatan yang wajar. Kenapa? Tadi ada kebutuhan dasar manusia untuk bersenang-senang tadi kan, kesenangan tadi kan. Tapi kemudian kesenangan itu bisa menabrak hak dan kewajiban kita sebagai seorang murid, sampai akhirnya jam dinding kelas jatuh, pecah, berantakan. Nah, terus kemudian setelah saya dengarkan anak itu, ternyata kasusnya begini Bapak Ibu. Dia bermain dalam kelas, Hamdan itu ditarik tangannya sama si Apik waktu itu. Terus kemudian Hamdan marah gara-gara ditarik, dilemparlah si itu Apik pakai bola kasti, tapi tidak mengenai Apik, cuman mengenai ke jam dinding, akhirnya jatuh. Berarti kan bukan unsur kesengajaan menjatuhkan jam dinding kelas tadi. Berarti ada. Terus kemudian tetap ini bermain dalam kelas, bermain kasti dalam kelas itu kan bukan tempatnya, seharusnya kan di lapangan. Itu bagaimana kita menyadarkan murid kita itu agar supaya bisa sadar kalau bermain di dalam kelas itu suatu hal yang tidak benar, ya kan? Lagian di dalam kelas kan banyak benda-benda kayak jendela kaca dan sebagainya, lemari kaca sekarang ya. Itu kan berbahaya apabila kena barang-barang seperti itu. Ini sebagai posisi kita sebagai seorang manajer. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh kasusnya yang sebagai seorang manajer ini Bapak Ibu. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini contoh percakapannya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Misalnya anak yang terlambat tadi berarti. Tahu Pak, jam 7. Ya, jika kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, katanya. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih dan membuat murid ataupun bersenda gurau pada murid sebagai teman murid. Jadi ini semua yang sikap-sikap tadi itu diabaikan semua Bapak Ibu. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua,
murid sudah mengetahui suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Kalau kita hubungkan sama pemantau tadi. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid tadi. Kita kembalikan kepada anak tadi. Tanggung jawabmu bagaimana untuk selanjutnya, untuk memperbaiki masalah ini. Itu artinya bukan kita, kamu harus ganti jam dindingnya, enggak. Kita tanyakan ke murid, apa tanggung jawabmu setelah ini kamu? Ya dia langsung menyampaikan, saya akan memperbaiki jam dindingnya, tempat jam dinding misalnya, contohnya seperti itu ya. Ya kita hargai, ada usaha untuk anak itu untuk memperbaikinya. Atau saya akan ganti pak, orang tua saya kaya, wah misalnya seperti itu, saya ganti, diganti sama anak itu. Tapi kan bukan kita, keluar dari kita. Kamu harus langsung memvonis anak itu menjatuhkan jam dinding harus ganti. Tapi dari anak itu sendiri ya, yang dengan kesadaran dirinya mau bagaimana cara memperbaiki agar supaya tidak untuk memperbaiki keadaan selanjutnya. Maksudnya gitu Bapak Ibu. Itu ya untuk posisi-posisi kita. Nah ini yang kita sebut namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Penanganannya dalam hal terjadi kasus di kelas kita. Ini namanya segitiga restitusi. Jadi ini sebuah teori nih Bapak Ibu ya, bukan saya membuat, ini sebuah teori. Jadi usahakan kita memecahkan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Ada 3 sisi ini, tidak harus dari mana kita memulainya. Boleh kita dengan menstabilkan identitas, boleh mulai dari validasi tindakan yang salah, boleh juga menanyakan keyakinan. Tapi ini biasanya yang terakhir. Jadi kemarin saya menstabilkan identitas dulu. Jadi menstabilkan identitas itu begini Bapak Ibu. Kita dengarkan dulu apa yang mau anak, kok bisa terjadi seperti itu. Ini namanya menstabilkan identitas tadi, mendengarkan tadi. Nah setelah kita dengarkan, pasti ada pemakluman dari kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada kan seperti itu ya? Setiap orang pasti, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Karena tadi Hamdan tadi diganggu oleh si Apep. Ada unsur kesengajaan atau tidak? Dia melempar, dia tidak sengaja melempar jam dinding, kan tidak sengaja. Berarti ada unsur ketidaksengajaan. Berarti memang ini setiap orang pasti melakukan kesalahan ya, meskipun tidak disengaja. Terus kita tanya dulu, kamu punya alasan untuk melakukan hal itu. Kita hubungan sama ini validasi. Kamu pasti punya permasalahan. Kenapa kok kamu sampai jatuhkan jam dinding? Karena saya tidak sengaja melempar HP kena jam dinding. Nah ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini artinya apabila kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, maka kita tanyakan. Terus kemudian baru kita lanjutkan ke menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Menanyakan keyakinan kelas. Coba lihat. Ini segitiga restitusi ya. Atau perlu ditampilkan videonya? Nggak perlu ya. Share link aja biar nggak masuk. Share link aja ya Bapak Ibu ya. Ada videonya di YouTube, nanti bisa kita play di sini sama-sama. Ini dalam hal menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kemarin video saya pun ada menuai kritikan juga Bapak Ibu. Kan saya ketika membuat video itu saya coba sharing ke kawan-kawan kekurangannya di mana, kesalahan saya di mana. Nah di sini ada statement saya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kan, ada statement seperti itu. Ini kayaknya kok janggal Pak seperti itu. Karena memang ada di sini menstabilkan identitas tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin saya kalau posisinya di Hamdan, mungkin melakukan yang sama, hal yang sama seperti itu ya. Saya namakan gitu, kok ada seperti itu Pak, statement seperti itu Pak, kan? Iya, karena ada di sini dalam rangka untuk menstabilkan identitas. Artinya mungkin ketika saya di posisi Hamdan, mungkin saya melakukan hal yang sama. Ketika saya diganggu, saya berontak. Nah itu, saya pun untung saja saya hanya melempar bola, bukan memukul, bukan yang lebih parah lagi, gitu kan? Nah ini. Nah kita bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Ini contoh kata-kata yang dalam rangka untuk menstabilkan identitas tadi. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Kita lanjut ke validasi tindakan yang salah.
Ini ada beberapa kalimat, ini tidak perlu kita baca ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya begini tadi, untung saja kamu hanya melempar si Hamdan pakai bola kasti, tidak sampai melakukan hal yang lebih buruk lagi sampai memukul mukanya. Nah ini kan, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ini ya. Jadi seperti ini validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya begini, Hamdan merasa dirinya terganggu, dia berontak sampai melempar bola kasti ke Apep tadi. Itu Bapak Ibu. Ini contohnya. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Ini artinya udah finishing nih Bapak Ibu. Udah menanyakan keyakinan terakhir. Artinya sudah divalidasi, memang merasa besar. Anak itu sudah merasa bahwa dirinya itu yang dilakukan tidak benar. Terus kemudian sudah tahu dulu permasalahannya seperti apa. Yang sekarang yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kamu selama ini kan kita sudah sepakati keyakinan yang dari kelas kita. Misalnya contohnya berbuat disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin tentunya banyak anaknya kan. Ya tidak boleh bermain di dalam kelas, olahraga mau di dalam kelas, ya kan? Nah kamu yakin nggak itu misalnya kan? Kalau memang kamu yakin, kenapa kamu masih melakukannya? Jadi kamu bisa nggak memperbaiki hal itu? Ini yang terakhir untuk menanyakan keyakinan nih Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup Bapak Ibu itu untuk apa namanya? Atau kita perlu play video contoh penanganan secara restitusi Bapak Ibu? Bisa ya? Iya biar tahu contohnya ya. Baiklah Bapak Ibu, saya coba play ya. Tapi mohon maaf karena memang gimana ya? Ya udah kita play aja ya Bapak Ibu ya. Ini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama tentang motivasi, menurut yang ada motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini yang tadi dipaparkan itu menjadi hal yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk hukuman dan penghargaan, di sini Al-Quran berpendapat bahwa penghargaan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian menunjukkan juga secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian tentang restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dalam restitusi kita mengenal adanya segitiga restitusi, yaitu dari sisi yang pertama, sisi menstabilkan identitas dengan kontrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian sisi yang kedua yaitu sisi validasi tindakan yang salah. Dengan kontrol semua perilaku memiliki alasan. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dengan kontrol kita memiliki motivasi internal. Nah, kita ini ada tiga sisi ya. Nah, jadi ada tiga sisi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi dari segi tiga ini, dari sisi mana kita bisa menyelesaikan diskusi, tidak harus dari awal menstabilkan identitas, atau bisa diawali dari validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi bersifat fleksibel dengan penyelesaian segitiga restitusi ini. Kemudian dari beberapa teori atas yang paling disarankan untuk menyelesaikan masalah di sekolah yaitu dengan pendekatan restitusi. Baiklah, mari kita simak kasus yang pertama. Ini ada tempat saya. Ada dua kasus tempat yang memang terjadi di kelas saya. Mari kita simak dulu kasus yang pertama yang terjadi di kelas saya. Pada suatu hari di jam istirahat, beberapa anak kelas 6 SDN kelas 19 Pematang Tinggi bermain kasti di dalam kelas.
ada 7 anak yang bermain kasti dalam kelas, yaitu bernama Yampi, Afif, Hamdan, Java, Ahmad, Rafa, dan Dori. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Mereka sedang asik bermain kasti di dalam kelas. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba Afif menjahili Hamdan dengan cara menarik tangan Hamdan dengan keras sehingga Hamdan merasa marah dan melempar bola kasti ke arah jam dinding kelas. Akhirnya jam dinding kelas di kelas jatuh dan hancur berantakan di lantai kelas. Kasus ini saya coba untuk menyelesaikannya dengan cara restitusi dengan memanggil anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Berikut dialog saya dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya sih? Alhamdulillah, baik semua ya. Kalian tahu nggak mengapa Bapak panggil begini? Iya. Coba Bapak ingin tahu salah satu atau mungkin 2 orang menceritakan bagaimana kronologisnya kok sampai jam dinding kita itu pecah. Awal-awalnya Pak, saya mengajak kawan-kawan yang kelas. Terus kawan-kawan saya bermain dengan Oh begitu. Memang bermain itu hal yang menyenangkan, apalagi bagi anak-anak seumur kalian. Pasti bermain itu hal yang paling kalian sukai, ya kan? Terus bagaimana ceritanya kok bisa sampai jam dinding kita itu bisa pecah? Ada yang bisa menceritakan? Coba salah satu atau mungkin 2 orang dari kalian bisa menceritakan. Saya dibantu sama saya Pak, kita bermain bola. Saya memukul tangan dan dia kasih. Terus kemudian saya anaknya dan melempar bola itu ke arah jam dinding. akhirnya jam dindingnya jatuh. Jadi kita apa tadi? Si Hamdan tadi diganggu oleh si Ape. Hamdan diganggu oleh si Ape, terus kemudian dia marah, ya marah, kemudian melempar jam dinding pakai bola kaki sampai akhirnya terjatuh. Ya, gitu ceritanya. Baiklah, jadi mungkin tindakan Hamdan itu suatu hal yang wajar, ya. Suatu hal yang wajar. Dia diganggu sama si Afif tadi ya, diganggu sama si Afif sehingga menyebabkan Hamdan itu marah terus kemudian melempar bola kaki ke atas jam sampai jamnya terjatuh. Itu suatu hal yang mungkin biasa. Pak Guru juga itu, seandainya diganggu ya mungkin melakukan hal yang sama. Untung saja si Hamdan itu tidak sampai melakukan hal yang berlebihan, artinya sampai memukul Afif contohnya. Itu kan suatu hal yang tidak baik ya. Cuman dia melampiaskan kemarahannya hanya melempar jam dinding melempar bola kaki ke arah jam dinding yang mengakibatkan jam dinding kita pecah. Nah, seandainya jam dinding kita itu tidak pecah, kira-kira kalian masih bermain di dalam kelas juga? Mungkin kami akan terus bermain Pak. Seharusnya tidak ada lagi di jalan. Nah, sekarang coba kita lihat lagi, apakah tindakan kalian itu tindakan bermain kaki di dalam kelas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Oh, bagus. Jadi kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan kalian? Biasanya saya orang yang tidak terus karena saya tertidur dengan anggota untuk bermain di dalam kelas. Oh, gitu. Kemudian? Saya dinasihati teman. Tapi teman kita berteman. Teman. Terus kemudian? Ini yang makan bola kaki dan dindingnya tidak sampai memukul si Afif ya. Kalian yakin bisa kedisiplinan, kemudian menghargai teman, kemudian kesabaran adalah hal yang penting buat kalian.
Yakin? Ya. Setuju ya, Bapak juga setuju karena menjadi tinggi nilai kedisiplinan, kemudian kesabaran, dan juga nilai menghargai teman. Nah, terus sekarang kita kan ada yang kita sepakati di dalam kelas ketika kalian melakukan permainan bola kaki di dalam kelas sampai memecahkan barang-barang di kelas, ya kan? Ada keyakinan yang kita sepakati bahwa apabila kalian melakukan tindakan bermain di dalam kelas sampai merusakan barang-barang di dalam kelas. Sebenarnya saya tidak ikut bermain di dalam kelas karena apalagi sampai merusak barang-barang itu. Seharusnya saya benar-benar tidak melakukan sampai anda emosi. Seharusnya saya tidak emosi karena sampai membuat dahulu yang kita suka. Kira-kira kalian bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Kalau kalian akan memperbaiki masalah ini, kalian mau akan menjadi orang seperti apa? Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijawab. Saya akan berhati-hati dalam bertanya. Saya akan sebisa mungkin menahan emosi agar tidak beranjak kakak. Nah, menurut kalian bagaimana rasanya apabila kalian apa yang kalian rasakan apabila menjadi orang seperti itu? Saya karena orang ini adalah Ya, bagus. Saya bangga bisa memperbaiki diri saya. Saya akan merasa bangga jika saya bisa membantu saya. Baiklah, kalau begitu mari kita pikirkan bersama bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Menurut kalian, kira-kira bagaimana ya usulan kalian untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin dari kalian ini. Saya akan bekerja untuk mengganti saya. Sehingga untuk mengganti. Saya akan bekerja untuk menghindari dan menciptakan. Oh, betul. Ya, teman-teman satu-satu itu sehingga menjadi yang utuh gitu. Ya, kalian sudah bisa untuk mencari solusi bagaimana cara memperbaiki ini. Terima kasih. Kalian sudah bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini. Sudah ya, buka dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu kok contohnya. Setelah saya coba untuk menyelesaikan dengan cara restitusi, berikut tanggapan anak terhadap apa yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdurrahman ini. Hal yang dilakukan oleh Pak Haidin membuat saya merasa dihargai dengan tidak langsung menghukum saya dengan kesalahan yang saya perbuat. Saya dengan sendirinya menyadari bahwa hal itu adalah kesalahan saya dan saya berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut untuk kedepannya. Terima kasih Pak Herudin, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kasus saja ya Bapak Ibu. Kemudian kasus yang kedua. Oke, satu aja Pak. Ada kan tanya jawab nggak kira-kira? Ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab? Jadi untuk penayangan video contoh restitusi yang sudah saya perbuat di kelas saya. Mungkin tadi ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya dari apa yang sudah saya paparkan dari awal sampai tadi penayangan video. Mungkin ada yang menjadi gandalan dari Bapak Ibu mengenai penanganan tentang budaya positif di sekolah ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan maju ke depan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin bertanya atau meminta solusinya dari Pak Herudin. Jadi tadi kan pemecahan permasalahan dari menggunakan metode restitusi itu, kalau saya tangkap kayaknya itu metodenya itu sharing, jadi dipecahkan bersama-sama permasalahannya apa, lalu konsekuensi atau apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan,
dan lain-lainnya. Penangkapan saya seperti itu, tapi kalau seandainya salah nanti bisa diluruskan dengan Pak Herudin. Jadi yang saya ingin tanyakan, metode seperti itu mungkin untuk kelas tinggi bisa ya, istilahnya duduk bersama, diselesaikan bersama. Cuman yang jadi kendala di sini saya sebagai guru rendah, kelas rendah, anak yang masih berpikir konkret. Jadi cara menduduk, iya, jadi kelas rendah itu mungkin anak masih berpikir konkret. Jadi kadang-kadang untuk duduk bersama, untuk memecahkan bersama, memberikan pendapatnya, usulan apa itu belum bisa gitu. Jadi kalau metode ini diterapkan di kelas rendah, gimana contohnya gitu yang harus kita lakukan sebagai guru kelas rendah seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Fairiyah yang sudah bertanya kepada saya. Itu sudah ditanyakan juga hal tersebut ketika kami video conference dengan instruktur ya. Jadi hal itu tadi kan kita kembali ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Kita kan tidak harus sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Tidak harus, kalau bisa kita mengarahnya ke posisi kita sebagai manajer tadi menggunakan restitusi. Jadi kita bisa ke posisi sebagai pemantau, bisa posisi sebagai teman, bisa posisi sebagai penghukum juga bisa, posisi sebagai merasa bersalah juga bisa. Artinya di sini kalau memang dimungkinkan kasus tersebut itu dipecahkan dengan restitusi, kita gunakan dengan jalan restitusi. Kalau toh pun tidak bisa, artinya sudah menurut perkiraan Bapak Ibu itu tidak bisa hanya dipecahkan secara restitusi, kita bisa beralih ke sebagai pemantau atau sebagai teman atau bahkan sebagai merasa bersalah. Kalau bisa sebagai penghukum tadi, kalau bisa dihindari Bapak Ibu. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa anak yang kelas rendah, kelas 1, 2, 3, kalau sekarang fase A, fase B, kelas 1, 2, 3 sampai kelas 4 itu diajak berdiskusi, mungkin mereka secara nalar pun masih belum bisa ya, belum bisa ya diajak berdiskusi. Cuma kita bisa mengarahkan anak itu agar supaya bisa berbuat menjadi lebih baik lagi dengan cara tadi menuntun apa yang sudah disepakati bersama. Yang jelas kesepakatan kelas itu penting Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu penting karena apa? Dengan kesepakatan kelas itu kita bisa sebagai pemantau juga. Kan sudah kita sepakati bersama seperti ini. Nah, kok masih dilaksanakan juga seperti ini? Kita berarti sebagai pemantau, tidak sebagai manajer tadi posisi kita, tidak sebagai yang jelas kita harus mendengarkan alasan anak itu dengan proses restitusi tadi. Kita endingnya itu bisa dengan menanyakan keyakinan, dengan cara membuat solusi dan sebagainya, atau kita bisa berubah posisinya sebagai pemantau atau mungkin sebagai teman. Kalau bisa kita hindari yang dua tadi, penghukum dan merasa bersalah. Itu yang dianjurkan. Kita kalau bisa semua permasalahan bisa ditangani dengan cara restitusi. Mungkin aja Bu Ria. Ada lagi kira-kira yang masih mengganjal? Kira-kira bagaimana? Sini lagi. Enggak apa-apa. Kira-kira ada yang mengganjal? Kalau sudah selesai cukup? Sudah cukup. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita sudahi dulu ya. Semoga kita bisa melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah kita. Diawali dengan di kelas kita dulu ya. Dari di kelas dulu, terus kemudian kita laksanakan menjadi namanya budaya positif sekolah. Pertama budaya kelas dulu, kita buat kesepakatan kelas, kita buat keyakinan kelas, terus kemudian kita sepakati bersama, dan itu akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk waktu dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup. Oke, terima kasih kepada Pak Bos yang sudah memberikan pengalamannya, Pak Hairudin untuk memberikan pengalamannya dalam pembelajaran
di guru penggerak. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada kawan-kawan yang sudah apresiasi dengan kegiatan ini dan sudah mendengarkan dan ada tanggapan dari kawan-kawan tadi. Mudah-mudahan ini berguna bagi pembelajaran guru penggerak oleh Pak Hairudin. Demikian saja, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat dua video tadi, ada refleksi yang perlu dituliskan di sini. Yang pertama, refleksi terhadap penerapan budaya positif. Yang pertama adalah dalam pembuatan kesepakatan kelas, anak masih banyak menuliskan tentang hukuman yang diterapkan jika melanggarnya. Hal ini mungkin terjadi karena anak terbiasa dengan penerapan disiplin yang disertai dengan hukuman. Kemudian yang kedua, setelah diterapkan kesepakatan kelas, banyak anak dengan sendirinya secara sadar dari dirinya untuk mematuhi apa yang sudah disepakati bersama. Hal ini karena mereka merasa dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas. Kemudian refleksi yang ketiga, dalam pengimbasan masih ada guru yang meragukan keberhasilan dari restitusi untuk anak usia SD. Hal ini mungkin masih beranggapan bahwa hukuman adalah cara paling efektif dalam penegakan disiplin. Kemudian rencana perbaikan berikutnya. Yang pertama, membimbing anak untuk tidak dibiasakan dengan penerapan hukuman dalam penegakan disiplin, tetapi dengan pendekatan restitusi. Hukuman adalah upaya terakhir sebisa mungkin untuk meniadakannya. Kemudian yang kedua, selalu berbagi praktek baik tentang budaya positif terhadap rekan sejawat, minimal rekan satu sekolah untuk penerapannya. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman bagi guru yang masih beranggapan bahwa hukuman adalah hal yang paling efektif dalam penegakan disiplin dengan cara memaparkan dampak dari hukuman yang diberikan ke anak, baik bagi diri anak itu sendiri maupun bagi orang lain. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan bisa terwujud budaya positif di SDN 019. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.